apa namanya? Sudah saya sebentar, bisa nggak ini? Saya mau buka ini dulu sebentar ya. Materi hari ini sudah saya upload di Google di Moodle, e-learning Moodle. Jadi silakan aja Anda ambil. Atau ini masih ada di yang kemarin, slide yang kemarin, tapi pertengahannya yang irreversible ya. Jadi Anda boleh apa namanya tuh boleh lihat juga yang kemarin gitu, tidak usah download lagi gitu ya, karena ini saya potong aja gitu. Oke, coba saya mau ini dulu ya. Oke, kita masuk ke termodinamika 2 ya, mengenai pembahasannya irreversibilitas pada siklus Rankine. Nah, untuk membahas irreversibilitas ini, Anda harus sudah mengetahui dulu bagaimana proses-proses yang terjadi pada siklus Rankine ya, terutama mengenai solusi analisis soal ya di siklus Moran 8.1 ya, untuk mengetahui apa ini irreversibilitas pada siklus Rankine ya. Oke, irreversibilitas pada siklus Rankine ya, yaitu adanya penyimpangan ya yang terjadi pada pompa dan turbin. Jadi pompa dan turbin tidak dianggap isentropik. Seperti gambar atau diagram TS di bawah ini, di kanan ini ya, terlihat bahwa terjadi penyimpangan dari proses 1 ke 2 ya. Di proses ekspansi pada turbin terjadi penyimpangan. Titik 1 ke 2S itu adalah titik isentropik. Jadi proses 1 ke 2S adalah proses isentropik pada turbin. Sedangkan yang aktualnya adalah proses 1 ke 2. Nah, ini aktualnya entropinya menyimpang atau entropi keluar turbin lebih besar daripada entropi isentropik. Gitu ya. Jadi 2 lebih besar daripada 2S, maka titiknya di sebelah kanan 2S. Jadi garisnya garis yang putus-putus. Ini yang aktual. Begitu pula yang terjadi pada pompa. Di pompa proses kenaikan tekanannya ini tidak konstan, tidak isentropik ya. Harusnya 3 dan 4S kan yang isentropik, tetapi kejadiannya adalah aktual, yaitu 3 ke 4. Terjadi penyimpangan entropi ya. Nah, penyimpangan entropi ini titik keluarnya selalu lebih besar entropinya dibandingkan titik masuknya. Jadi 4 entropinya lebih besar daripada 3 dan 2 entropinya lebih besar daripada 1. Nah, itu yang terjadi pada turbin dan pompa. Mengenai efisiensi turbin itu sendiri ya. Nah, ini rumusnya, persamaannya, efisiensi isentropik turbin adalah daya turbin aktual dibagi dengan daya turbin isentropik. Kalau pada pompa kebalikannya, efisiensi isentropik pada pompa adalah daya pompa isentropik dibagi dengan daya pompa aktual. Oke. Maaf Bu, PPT-nya nggak jalan Bu. Kalau misalkan dibesarin itu nggak akan jalan Bu kalau nggak salah. Oh gitu ya. Oke. Iya Bu. Oke, jadi saya ganti aja lah. Emang tidak terlihat ya di sana ya, padahal di saya udah dibesarin ini. Ya Bu, kalau dibesarin tuh nggak akan jalan Bu si gambarnya. Oke, kalau ini sudah kelihatan ya, besar. Oh, kelihatan Bu. Karena ini PDF ya. Oke, nah tadi sudah dikemukakan persamaan-persamaannya ya, persamaan pada efisiensi isentropik turbin dan efisiensi isentropik pompa. Nah, hanya itu saja irreversibilitas itu ya. Jadi penyimpangan dah itu aja. Tapi yang harus, nah ini kalau ini nanti pada siklus Rankine reheaternya sama juga ya, cuman saya tidak bahas dulu sekarang, tapi nanti Anda akan belajar siklus Rankine reheatnya ya, reheatnya. Nah, kemudian udah otomatis itu Anda harus sudah tahu
dan sudah bisa bagaimana cara menyelesaikan solusi jika dia tidak isentropik atau irreversible pada reheat. Jadi tidak akan saya bahas nanti solusi soalnya ya, cuman Anda harus tahu gitu ya, karena udah otomatis sekali jalan gitu ya. Sekarang menerangkan penyimpangan, nanti juga di penyimpangan-penyimpangan lainnya udah otomatis, sudah tidak usah dibahas lagi, udah otomatis harus sudah tahu. Oke ya. Nah, ini adalah contoh soal mengenai irreversibilitas pada siklus Rankine, yaitu di persamaan atau di contoh soal example 8.2 ya, 8.2. 8.2 ini masih membahas mengenai soal 8.1 ya, sama ya. Nah, itu makanya Anda harus sudah ngelotok dulu, harus sudah paham dulu 8.1-nya baru bisa mengerjakan yang lain-lain gitu ya. Hanya perbedaannya bahwa di pompa dan di turbin, nah ini ya, di turbin, that the turbine and the pump each have an isentropic efficiency of 85% ya. Jadi perbedaannya terdapat efisiensi turbin dan efisiensi pompa masing-masing 85%. Kalau kemarin diasumsikan 100%, ya, jadi dia lurus-lurus aja. Nah, kalau sekarang terdapat penyimpangan sebesar 85%. Nah, cuman itu aja perbedaannya. Nah, nanti kalau Anda yang kemarin sudah tahu ya, perbedaannya hanya di sini nih. Hanya di bagaimana cara mencari tingkat keadaan untuk pompa atau untuk turbin, tingkat keadaan 2-nya H2 ya. Bagaimana cara mencari H2-nya, perbedaannya di situ. Jadi Anda muter dulu, cari dulu, atau menggunakan efisiensi turbin dulu ya, cari dulu H2S gitu ya, baru ketemu H2 ya. Nah, ini kan ketemu H2S-nya gara-gara mengerjakan 8.1 ya. Tapi kalau misalkan 8.1-nya belum dikerjakan atau soal yang lain, Anda cari dulu H2S baru cari H2 gitu ya. Nah, kemudian di pompa juga sama, Anda cari dulu H4S ya, dari persamaan pompa untuk daya pompa untuk isentropik ya. Baru kemudian cari H4 ya. Cuman situ aja bedanya ya. Sehingga efisiensi termalnya, efisiensi totalnya, efisiensi sistemnya menggunakan H4 dan H2 yang aktual, bukan yang S lagi tapi yang aktual, yang tadi menyimpang. Itu aja bedanya. Tuh, gampang kan? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekalian mau menanyakan, silakan, barangkali ada mengenai contoh soal 8.1 yang kurang dimengerti. Silakan. Karena kalau saya anggap ya, Anda baru bisa mengerti kalau Anda sudah mengerjakan soal. Nah, kalau Anda mengerjakan soal ya dilihat gini nggak akan bisa ngerti. Ya diterangin juga dah, tetap aja nggak ngerti. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini ataupun materi contoh soal yang kemarin? Jangan ada, berarti ngerti semua nih? Nggak ada yang bertanya? Bener nih, nggak ada. Ya kalau tidak ada, materinya cukup ya. Materinya hanya itu aja hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan modifikasi siklus Rankine. Ya. Ada kemungkinan mungkin setiap pertemuan ada kuis yang tidak diinformasikan terlebih dahulu. Jadi Anda harus siap-siap. Ya, oke. Oke, ada ya, silakan. Kalau sendiri apa? Kuisnya kan kalau membahasnya yang pertemuan keempatnya itu. Maksudnya? Oh, jadi kan Ibu mengasih materinya sekarang nih. Nah, minggu depan kalau kuis bahasnya yang ini kan Bu, irreversible. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, bisa enggak. Oh, baik Bu. Oke.
Tapi sudah mengerti mengenai cara-cara mengerjakan untuk si irreversible? Kalau Anda 8.1 bisa, ya 8.1 bisa, pasti 8.2 juga bisa. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari soal 8.1 yang kemarin? Di mana yang nggak ngertinya? Nggak ada. Oke, kalau gitu ya cukup sekian dulu virtual kelasnya pada hari ini ya. Silahkan Anda buka-buka mode untuk download segala macam ya. Yang belum absen silahkan absen. Saya akan beri waktu sebelum saya tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.